Akhirnya keesokan harinya Abdul Muthalib pun mengikuti alur mimpinya. Dia datang ke sebuah tempat yang diberi petunjuk dalam mimpinya. Setelah sampai, maka dia pun menggalinya. Setelah menggalinya, tiba-tiba terpancar dari tempat itu air yang sangat deras sekali. Sejak itulah Zam-Zam diketemukan. Dari sejak Jurhum kemudian menimbun Zam-Zam itu, dan seluruh suku Jurhum kembali ke Yaman, Zam-Zam tidak pernah diketemukan. Baru di zaman Abdul Muthalib, karena dia bermimpi, maka dia pun mengikuti alur mimpinya. Kemudian belakangan dia menemukan sumber air Zam-Zam itu. Sejak itu sampai sekarang, maka air Zam-Zam sangat bermanfaat bagi manusia. Lah saat Abdul Muthalib ini menemukan Zam-Zam, terjadi clash antara kabilah-kabilah, karena bagaimanapun air sangatlah istimewa. Sehingga kemudian banyak kabilah-kabilah Quraisy ingin mengambil air itu. Sampai hampir terjadi peperangan antar kabilah demi air yang ditemukan Abdul Muthalib ini. Akhirnya kemudian, karena orang-orang Quraisy masing-masing mengklaim bahwa itu air mereka. Karena itu juga sumurnya bapak mereka semuanya Ismail alaihi salatu wassalam, artinya mereka semua punya hak. Mereka mengklaim seperti itu, walaupun Abdul Muthalib yang menemukannya, tapi kan Quraisy secara umum itu turunan Ismail dan itu sumurnya Ismail. Makanya masing-masing kabilah mengatakan kami punya hak juga, walaupun kau yang menemukannya. Tetapi kemudian Abdul Muthalib bersikukuh tidak mau. Sampai akhirnya mereka pun meminta kepada Abdul Muthalib dan para pemimpin suku lainnya untuk berhakim kepada dukun. Ada seorang dukun dari Bani Sa'ad ibn Khuzaim yang berada di perbatasan Syam, dukun sakti di zaman itu. Dia yang bisa memutuskan kira-kira air Zam-Zam ini milik siapa. Maka berangkatlah kemudian beberapa orang dari ketua-ketua kabilah termasuk Abdul Muthalib untuk menemui si dukun dari Bani Sa'ad ibn Khuzaim yang ada di perbatasan Syam itu. Rupanya di tengah jalan bekal mereka habis, mereka kehausan. Akhirnya mati satu persatu orang ini, karena tidak tahan kehausan di tengah padang pasir. Jadi orang yang ikut ini satu meninggal. Hanya beberapa orang yang tersisa yang masih hidup. Kemudian yang masih hidup dan itu kehausan yang luar biasa, mereka pun mengatakan, bagaimana ini? Kita semua akan mati di tengah jalan. Ketika Abdul Muthalib sudah mulai melihat sebagian orang yang hidup dari pembesar-pembesar kabilah itu sudah tidak sanggup pada tumbang, dia sendiri kehausan juga mau mati. Entah kenapa Abdul Muthalib tiba-tiba dia menggali asal gali di padang pasir itu. Setelah asal gali rupanya keluar air, dan mereka pun semua diselamatkan dengan air itu. Ketika nyawa mereka merasa diselamatkan Abdul Muthalib dalam perjalanan menemui dukun itu, maka mereka memiliki perasaan kepada Abdul Muthalib jasa penyelamatan. Mereka mengatakan sebaiknya kita tidak meneruskan perjalanan ini. Kami terhutang nyawa kepada anda. Kami sudah tahu bahwa Zam-Zam itu milikmu. Kalau begitu kami pulang, ambillah Zam-Zam itu kuasai olehmu. Akhirnya kemudian pulang. Dari situlah tidak jadi ketemu dukun, karena nyawa mereka diselamatkan Abdul Muthalib di tengah padang pasir. Maka mereka sepakat menyerahkan kepada Abdul Muthalib. Maka sejak itu Zam-Zam adalah milik keluarga Abdul Muthalib. Masalahnya Abdul Muthalib ini tidak punya anak banyak ketika itu. Dia khawatir kalau seandainya dia meninggal dunia, pasti akan terjadi keributan antar generasi berikutnya. Mungkin kalau masih orang-orang tuanya hidup yang ada di zamannya, mungkin akan menghormati satu dengan yang lainnya. Bagaimana kalau para tetuanya sudah meninggal? Pasti akan terjadi peperangan. Generasi-generasi seterusnya memperebutkan air Zam-Zam ini. Akhirnya Abdul Muthalib bernazar. Dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepadanya 10 anak laki-laki. Dan dia mengatakan, kalau seandainya engkau berikan kepadaku 10 anak laki-laki, maka 1 anak itu akan aku persembahkan sebagai bentuk kurban.
Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas sejarah Nabi. Dan kita masih membicarakan tentang kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, di mana salah satu keistimewaan beliau adalah menemukan air Zam-Zam. Bagaimana kisah penemuan air Zam-Zam oleh Abdul Muttalib, dan bagaimana pula sejarah awal munculnya air Zam-Zam itu. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa air Zam-Zam ini adalah air yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada air Zam-Zam ini. Pertama, air Zam-Zam adalah air yang terbaik yang ada di permukaan bumi. Jadi air Zam-Zam itu adalah khairu ma'in ala wajhil ardi. Dia adalah air terbaik yang ada di permukaan bumi. Dan itu berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengatakan khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Sebaik-baik air, kata Rasul, yang ada di permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Makanya Imam Ibnul Qayyim ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan ma'u Zam-Zam sayyidul miyah wa ashrafuha wa ajalluha qadra wa ahabbuha ila nufus wa aghlaha thamanan wa anfasuha indan nas wa huwa harmatu Jibril wa suqya Ismail. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, air Zam-Zam adalah pemimpinnya air-air. Jadi air Zam-Zam adalah pemimpin seluruh air yang ada di bumi, dan dia yang paling mulia dari seluruh air, dan dia yang paling tinggi nilainya dari seluruh air, dan paling dicintai oleh jiwa-jiwa manusia, dan yang paling mahal harganya. Karena air Zam-Zam adalah air hentakan kakinya Jibril dan minuman bagi Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, air Zam-Zam ini adalah ma'u Zam-Zam ma'un mubarakah. Air Zam-Zam ini air yang penuh dengan barakah. Dan barakah itu artinya kebaikan yang menetap, yang tidak akan berpindah. Dan itu disebutkan dalam hadis Abi Dzar yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi mengatakan ma'u Zam-Zam mubarakatun. Air Zam-Zam adalah air yang penuh dengan berkah. Artinya siapa yang meminumnya maka akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan.
Kemudian yang ketiga, air Zam-Zam ini bisa mengabulkan doa setiap yang meminumnya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi mengatakan ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu bisa mengabulkan siapapun yang meminumnya, bisa mengabulkan doa siapapun yang meminumnya. Kata Imam Mujahid, kalau yang meminumnya itu sakit, kemudian berdoa ingin sembuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan penyakitnya. Kalau seseorang yang meminumnya itu jahil, kemudian ingin minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan kecerdasan kepadanya. Itulah keajaiban air Zam-Zam, air yang mengabulkan doa setiap para peminumnya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, air Zam-Zam ini bisa sebagai pengganti makanan. Kalau seandainya tidak ada makanan yang kita makan dan hanya ada air Zam-Zam, maka air Zam-Zam itu bisa menggantikan protein makanan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Dzar, Zam-Zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air Zam-Zam itu adalah makanan yang bisa dimakan dan obat untuk menghilangkan penyakit. Bahkan ada kisah para sahabat Nabi SAW yang pernah tersesat di padang pasir selama 3 bulan, dan dia hanya meminum air Zam-Zam tanpa makanan. Dia bisa bertahan hidup sampai 3 bulan. Ini menunjukkan bahwa air Zam-Zam ini juga bisa sebagai makanan, mungkin semacam impus gitu ya. Kemudian yang kelima, air Zam-Zam ini juga bisa menjadi obat. Kata Nabi SAW, Zam-Zam annaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam ini bisa dijadikan makanan dan bisa dijadikan obat bagi setiap penyakit. Makanya Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, saat dia sedang sakit, maka dia minum air Zam-Zam, karena air Zam-Zam bisa membawa kesembuhan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa qad jarrabtu ana wa ghairi minal istishfa'i bima'i Zam-Zam umuran ajibatan. Kata Imam Ibnul Qayyim, bahkan aku sudah mencoba, bukan aku saja, yang lainnya pun sama, menjadikan air Zam-Zam itu obat, dan aku melihat banyak perkara-perkara yang ajaib, banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan. Itu perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga air Zam-Zam bisa membersihkan hati seseorang. Kalau dia meminumnya, maka bisa membersihkan hati seseorang. Bagaimana kisah Nabi SAW saat dibelah dadanya? Walaupun terjadi perselisihan ulama berapa kali Rasul dibelah dada, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali, tapi yang masyhur 2 kali. Saat berada di pangkuan Halimah Sa'diyah di Bani Sa'diyah, dan saat peristiwa Isra Mi'raj, dada Nabi SAW dibelah oleh malaikat
yang disertai dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Saat dikeluarkan hatinya, maka Jibril membasuhnya dan mencucinya dengan air Zam-Zam, kemudian memasukkan kembali dan menjahitnya. Ini menunjukkan bahwa hati Nabi SAW dicuci dengan air Zam-Zam, dan air Zam-Zam itu bisa membersihkan hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga air Zam-Zam ini bisa digunakan untuk menjamu tamu, di mana Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada tamu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyuguhkan air Zam-Zam, karena bagaimanapun menjamu tamu adalah perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hormati tamunya. Maka Rasul terkadang memberi air Zam-Zam karena air itu adalah pemimpinnya air. Memberikan kepada tamu adalah hadiah terbaik untuk tamu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau meminum air Zam-Zam mengharap kekuatan hafalan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala satu hari dia mendapatkan kesulitan untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau meminum air Zam-Zam dan berdoa. Tiba-tiba dengan air Zam-Zam terjadi keajaiban. Imam Syafi'i rahimahullahu taala bisa menghafal dengan lancar berkat air Zam-Zam. Begitu juga Al-Hakim Abu Abdillah juga meminum air Zam-Zam dan meminta kekuatan hafalan. Termasuk Al-Imam Ibnu Huzaimah dan imam-imam salaf lainnya, mereka mencari berkah untuk kelancaran thalabul ilmi dan hafalan dengan memperbanyak minum air Zam-Zam. Dan tentunya juga masih banyak lagi fadilah dan keutamaan air Zam-Zam ini. Lah pertama kali air Zam-Zam ini tentunya ditemukan oleh Ibunda Hajar saat baru saja ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim, kemudian diletakkan di sebuah lembah yang tidak bertuan, lembah yang gersang, tidak ada pepohonan, lembah yang kering, di mana lembah itu tidak ada satupun binatang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ada maksud lain kenapa memerintahkan Ibrahim meletakkan Hajar dan putranya Ismail di tempat itu. Lah saat kemudian Hajar mencari-cari air untuk minum putranya, ketika itu dia lari ke Bukit Safa, kemudian lari ke Bukit Marwah sampai 7 putaran. Dia pun khawatir karena tidak menemukan air, maka dia ingin kembali kepada Ismail yang ditinggalkannya. Rupanya Ismail alaihi salatu wassalam sedang menangis dan di sampingnya ada malaikat Jibril. Kemudian Jibril menghentakkan satu sayapnya di samping kaki Ismail, tiba-tiba keluar air. Saking bahagianya Hajar karena menemukan air, maka dia berusaha untuk mengambil tanah kemudian membendungnya seraya mengatakan Zam, Zam, Zam. Maka air itu kemudian disebut air Zam-Zam, karena Zam itu artinya mengambil tanah kemudian membendungnya. Maka sejak itu air disebut air Zam-Zam. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma
beliau menukilkan riwayat Nabi SAW bersabda, "Yarhamullahu umma Ismail, lau tarakat Zamzam lakanat Zamzam ainan ma'ina." Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, maksudnya Hajar. Kalau dia meninggalkan Zamzam tidak dibendung, tentu Zamzam akan melebar kemana-mana, akan jadi banjir, ya. Tetapi kecerdasan Hajar membendung, akhirnya air itu hanya ada di situ saja dan tidak kemana-mana, dan menjadi sumber air yang tidak pernah hilang dari sejak ditemukan sampai hari ini. Sumbernya tidak habis-habis diambil, dan itu keajaiban yang luar biasa dari air Zamzam ini. Masalahnya air Zamzam ini pernah hilang. Kenapa bisa hilang? Karena kita tahu bahwa Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam menikah dengan dua wanita dari kabilah Jurhum, kabilah Arab dari Yaman. Kemudian belakangan Jurhum itu yang menguasai tanah Arab, tapi karena semena-mena banyak melakukan kejahatan, suku Jurhum ini akhirnya kemudian suku-suku Arab yang lainnya tidak suka. Terjadilah peperangan antara Jurhum dan Khuza'ah, dan Khuza'ah memenangkan peperangan Jurhum ini, karena Jurhum ini menjadikan air Zamzam pusat ekonomi mereka. Maka mereka tidak mau kalau air Zamzam akan diambil alih oleh Khuza'ah. Makanya sejak itu Jurhum mengubur sumur Zamzam dan tidak pernah ditemukan lagi. Tapi kemudian di zaman paman kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib tiba-tiba bermimpi bahwa dalam mimpinya kemudian dia diperintahkan untuk datang ke sebuah tempat dan menggali tempat itu, di mana dalam mimpinya diperintahkan ihfir tayyibata, galilah di situ ada perkara yang baik, galilah di situ ada perkara yang baik. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan kepada orang yang mengatakan seperti itu, wa ma tayyibatun, apa yang dimaksud barang baik itu? Tapi orang ini kemudian pergi, tidak memberitahu. Kemudian Abdul Muttalib pun bangun dari tidurnya. Akhirnya keesokan harinya Abdul Muttalib pun mengikuti alur mimpinya. Dia datang ke sebuah tempat yang diberi petunjuk dalam mimpinya. Setelah sampai, maka dia pun menggalinya. Setelah menggalinya, tiba-tiba terpancar dari tempat itu air yang sangat deras sekali. Sejak itulah Zamzam diketemukan. Dari sejak Jurhum kemudian menimbun Zamzam itu, dan seluruh suku Jurhum kembali ke Yaman, Zamzam tidak pernah diketemukan. Baru di zaman Abdul Muttalib, karena dia bermimpi, maka dia pun mengikuti alur mimpinya. Kemudian belakangan dia menemukan sumber air Zamzam itu. Sejak itu sampai sekarang, maka air Zamzam sangat bermanfaat bagi manusia. Lah saat Abdul Muttalib ini menemukan Zamzam, terjadi clash antara kabilah-kabilah, karena bagaimanapun air sangatlah istimewa. Sehingga kemudian banyak kabilah-kabilah Quraisy ingin mengambil air itu, sampai hampir terjadi peperangan antara kabilah demi air yang ditemukan Abdul Muttalib ini. Akhirnya kemudian karena orang-orang Quraisy masing-masing mengklaim bahwa itu air mereka, karena itu juga sumurnya bapak mereka semuanya Ismail alaihi salatu wassalam, artinya mereka semua punya hak. Mereka mengklaim seperti itu, walaupun Abdul Muttalib yang menemukannya, tapi kan Quraisy secara umum itu turunan Ismail dan itu sumurnya Ismail. Makanya masing-masing kabilah mengatakan kami punya hak juga walaupun kau yang menemukannya.
Tetapi kemudian Abdul Muttalib bersikukuh tidak mau, sampai akhirnya mereka pun meminta kepada Abdul Muttalib dan para pemimpin suku lainnya untuk berhakim kepada dukun. Ada seorang dukun dari Bani Sa'ad ibn Hudzaim yang berada di perbatasan Syam, dukun sakti di zaman itu. Dia yang bisa memutuskan kira-kira air Zam-Zam ini milik siapa. Maka berangkatlah kemudian beberapa orang dari ketua-ketua kabilah termasuk Abdul Muttalib untuk menemui si dukun dari Bani Sa'ad ibn Hudzaim yang ada di perbatasan Syam itu. Rupanya di tengah jalan bekal mereka habis, mereka kehausan. Akhirnya mati satu persatu orang ini karena tidak tahan kehausan di tengah padang pasir. Jadi orang yang ikut ini satu meninggal. Hanya beberapa orang yang tersisa yang masih hidup. Kemudian yang masih hidup dan itu kehausan yang luar biasa, mereka pun mengatakan, bagaimana ini? Kita semua akan mati di tengah jalan. Ketika Abdul Muttalib sudah mulai melihat sebagian orang yang hidup dari pembesar-pembesar kabilah itu sudah tidak sanggup pada tumbang, dia sendiri kehausan juga mau mati. Entah kenapa Abdul Muttalib tiba-tiba dia menggali asal gali di padang pasir itu. Setelah asal gali rupanya keluar air, dan mereka pun semua diselamatkan dengan air itu. Ketika nyawa mereka merasa diselamatkan Abdul Muttalib dalam perjalanan menemui dukun itu, maka mereka memiliki perasaan kepada Abdul Muttalib jasa penyelamatan. Mereka mengatakan sebaiknya kita tidak meneruskan perjalanan ini. Kami terhutang nyawa kepada anda. Kami sudah tahu bahwa Zam-Zam itu milikmu. Kalau begitu kami pulang, ambillah Zam-Zam itu kuasai olehmu. Akhirnya kemudian pulang. Dari situlah tidak jadi ketemu dukun, karena nyawa mereka diselamatkan Abdul Muttalib di tengah padang pasir. Maka mereka sepakat menyerahkan kepada Abdul Muttalib. Maka sejak itu Zam-Zam adalah milik keluarga Abdul Muttalib. Masalahnya Abdul Muttalib ini tidak punya anak banyak ketika itu. Dia khawatir kalau seandainya dia meninggal dunia, pasti akan terjadi keributan antar generasi berikutnya. Mungkin kalau masih orang-orang tuanya hidup yang ada di zamannya, mungkin akan menghormati satu dengan yang lainnya. Bagaimana kalau para tetuanya sudah meninggal? Pasti akan terjadi peperangan. Generasi-generasi seterusnya memperebutkan air Zam-Zam ini. Akhirnya Abdul Muttalib bernazar. Dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepadanya 10 anak laki-laki. Dan dia mengatakan, kalau seandainya engkau berikan kepadaku 10 anak laki-laki, maka 1 anak itu akan aku persembahkan sebagai bentuk kurban. Tujuan Abdul Muttalib meminta dan bernazar seperti itu supaya ada yang menjaga keberlangsungan air Zam-Zam. Subhanallah, nazarnya dikabulkan. Akhirnya Abdul Muttalib diberikan anak 10. Salah satunya ya ayahanda Nabi Abdullah, kemudian paman Rasul namanya Abu Talib, kemudian di sana ada Hamzah, ada Abbas, dan banyak lagi paman-paman Nabi SAW, anak laki-laki dari Abdul Muttalib. Itu semua dia lakukan nazarnya supaya bisa mengamankan air Zam-Zam. Maka setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, maka betul air Zam-Zam itu dijaga oleh anak-anaknya. Semasa hidupnya Abdul Muttalib, dia kan pernah bernazar kalau seandainya diberikan anak laki-laki 10, maka akan dikorbankan salah satunya. Dia lupa sampai anak-anak itu sudah besar dan dewasa. Baru kemudian diingatkan, wahai Abu Talib, bukankah engkau sudah berjanji kalau engkau punya anak laki-laki 10, engkau akan korbankan salah satunya? Kenapa kau tidak lakukan? Kata Abdul Muttalib, iya, aku lupa. Dari situlah kemudian dia kumpulkan 10 anak laki-lakinya, kemudian dia mengundi.
Rupanya setelah dikocok undian itu, keluarlah nama Abdullah. Sementara Abdullah ayahanda Rasul itu adalah anak yang paling ganteng, yang paling baik akhlaknya, yang bukan hanya dicintai keluarga tapi dicintai masyarakat Quraisy karena kebaikannya. Sehingga masyarakat Quraisy protes dan mengatakan, kenapa mesti Abdullah? Kocok lagi, rupanya diundi lagi, keluar lagi Abdullah. Memang harus dia yang dikorbankan. Tapi kemudian orang-orang menyarankan, jangan dulu dikorbankan. Bagaimana kalau engkau berdiskusi dengan dukun dari Bani Sa'ad itu? Mungkin dia punya solusi. Datanglah Abdul Muttalib kepada sang dukun. Kemudian sang dukun pun memberikan syarat, Abdullah tidak usah dikorbankan, tapi buatlah taruhan dengan 10 ekor unta. Mana yang keluar namanya? Kalau yang keluar unta berarti unta yang disembelih. Kalau yang keluar Abdullah, maka Abdullah yang disembelih. Maka mulailah kemudian bertaruh dengan 10 ekor unta, tapi yang keluar nama Abdullah. Akhirnya pasang lagi 10 ekor unta, keluar lagi Abdullah. Pasang lagi 10 ekor unta, sampai ketika sudah menghabiskan 100 ekor unta, baru yang keluar nama unta bukan Abdullah. Akhirnya maka 100 ekor unta itu disembelih oleh Abdul Muttalib dan disedekahkan sebagai bentuk penebusan tidak menyembelih Abdullah. Maka sejak itu 100 ekor unta menjadi diat bagi para pembunuh. Siapa yang membunuh dan tidak dikisos, karena di antara satu atau sekian keluarga tidak setuju, maka dia harus bayar diat, dan diatnya dengan 100 ekor unta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sini kita tahu bagaimana Abdul Muttalib ini sangat berjasa kepada kita, karena dialah yang menemukan air Zam-Zam setelah terkuburnya air Zam-Zam, akhirnya diketemukan, dan alhamdulillah sampai hari ini Zam-Zam tetap kita bisa nikmati. Bagi kita yang haji atau yang umrah, maka kita bisa untuk meminum air Zam-Zam. Bahkan sekarang sudah dijual luas di mana-mana. Tapi jangan tertipu, karena ada juga perusahaan Zam-Zam rupanya airnya bukan dari Mekah, tapi dari air bor Indonesia. Atau ada juga yang kemudian membuat khurafat. Ada gua di Jawa Barat, di mana dalam gua itu ada mata airnya, dan dibuat kisah cerita khurafat bahwa mata air itu tersambung ke air Zam-Zam yang ada di kota Mekah. Kemudian juga kisah di Cirebon atau di mana itu, ada di wali tertentu, di situ ada sumur, airnya melimpah. Kemudian diyakini bahwa sumur itu terhubung dengan sumur Zam-Zam yang ada di Mekah. Maka ini khurafat. Kapan-kapan ATB pasang pipa dari Cirebon ke Mekah itu. Jadi ini menunjukkan bahwa khurafat tidak perlu dibenarkan. Air Zam-Zam tetaplah air Zam-Zam. Adapun air sumber yang ada di Indonesia tidak ada kaitannya dengan air Zam-Zam. Ya, dulu memang ada merek air mineral, di situ disebut Zam-Zam. Ya, kayak Aqua atau Samfood, ya dulu ada Zam-Zamnya. Itu merek saja. Airnya tetap air Indonesia. Yang asli harus dari Mekah. Selain dari Mekah, maka Zam-Zamnya palsu. Dan sekali lagi bahwa air Zam-Zam ini air berkah. Maka kalau diberikan air Zam-Zam jangan disia-siakan. Jadikan untuk obat, jadikan untuk kecerdasan, minta sesuatu kepada Allah, dan jadikan air itu sebagai air yang berharga dan berkah. Jangan sampai disia-siakan. Wallahu alam. Ini diantara kisah Abdul Muttalib dengan air Zam-Zam. Ya, lebihnya ibu baca sendiri. Baik, sampai di sini dulu. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Iya.
Iya, alhamdulillah. Apakah air zam-zam itu bisa mengobati segala penyakit? Berdasarkan keumuman hadis, Nabi SAW mengatakan innaha ta'mu tu'min wa shifa'u suqmin, bahwa dia adalah makanan sebagai pengganti makanan dan sebagai obat dari penyakit. Di sini menunjukkan nakirah, shifa'u suqmin, dan nakirah itu tufidul umum, memiliki faedah umum. Berarti dimaknai seluruh penyakit bisa sembuh dengan air zam-zam. Tapi yang harus dipahami, pengobatan dalam Islam ini kan sering saya katakan ada 3 macam. Pertama, ada obat itu yang memang dikatakan obat berdasarkan nas, seperti Quran Sunnah. Seperti contohnya air zam-zam, habatus sauda, zaitun, dan yang semacamnya. Yang kedua, ada obat itu yang tidak berdasarkan nas Al-Quran, tetapi berdasarkan penelitian ilmiah bisa jadi obat. Seperti umpamanya rebusan air daun salam, rebusan air sambiloto atau apa yang pahit-pahit itu kan nggak ada dalam Quran, ya. Tetapi menurut penelitian ahli herbal dan ahli pengobatan itu bisa jadi obat. Daun sirih merah, kemudian alang-alang gitu dan macam-macam ya kalau dalam dunia herbal tuh. Walaupun tidak ada di Quran dan sunnahnya, tapi lewat penelitian itu obat, maka gunakan untuk obat, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu tidak ada penelitian, tidak ada Quran dan sunnah yang menunjukkan itu obat, kok dijadikan obat. Itu namanya menjadikan sebab yang bukan sebab. Itulah jatuh kepada kesyirikan, syirkul asghar, ya. Lah zam-zam ini bagian daripada obat yang ada nasnya berdasarkan Quran dan sunnah. Air zam-zam ini air yang penuh dengan berkah, maka bisa digunakan untuk obat. Jadilah sebagai sebab penyembuhan. Kalau memang sudah banyak minum air zam-zam tapi tak sembuh-sembuh juga, berarti bicara soal takdir Allah. Memang sudah takdirnya dia tidak sembuh, ya. Wallahu alam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya itu kembali kepada kekuatan iman. Kalau imannya kuat, mengimani bahwa tata cara Nabi SAW dalam berobat itu paling ampuh, karena udah banyak diteliti, bahkan sekarang sudah banyak beredar, dan boleh dikata sudah mulai kembali ke herbal gitu ya. Dunia medis ini sudah mulai banyak yang ke herbal, karena lebih efektif, tidak ada efek samping, kemudian juga bisa untuk penyembuhan dan begitu seterusnya, ya. Artinya ini dunia perobatan sudah kembali ke herbal. Ini kan sebuah hal yang menggembirakan, dan itu membuktikan tentang kebenaran nubuah, bahwa apa yang dilakukan Nabi itu semuanya benar dan menjadi sebuah manfaat dan kenyataan. Adapun ada orang-orang yang masih belum yakin dan percaya, ya mungkin karena dia belum membuktikan sebenarnya. Belum membuktikan. Tapi sekali lagi, ada juga yang terlampau fanatik dengan dunia-dunia seperti ini dan tidak yakin dengan medis. Ini juga salah. Ada orang yang pokoknya saya tidak mau ke dokter, ke rumah sakit, tidak mau saya. Saya percaya dengan obat-obatan yang dari Nabi. Jelas-jelas itu ya, seperti habatus sauda, madu, zaitun dan yang lainnya. Ada orang yang nggak yakin, nggak pernah pergi ke rumah sakit, ya. Sampai ada peristiwa dia tidak tahu, karena tidak, namanya kan ilmu medis kan lebih modern, tentu manusia lebih paham, manusia modern kan lebih berkembang ilmu pengetahuan kedokterannya dibandingkan di zaman Nabi. Karena kan ilmu kesehatan ini bagian daripada dunia. Masuk pada hadis Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham soal urusan dunia kalian.
daripada aku, kata Nabi. Artinya kalau soal kecanggihan mungkin tidak secanggih Nabi, lebih canggih di zaman sekarang karena urusan dunia akan berkembang, ya. Sehingga banyak alat-alat yang mampu mendeteksi berbagai macam penyakit. Dan perkara-perkara itu mubah, tidak ada masalah, bukan hal yang diharamkan. Maka jangan juga kemudian kita fanatik dengan herbal dan tidak mau medis, atau fanatik dengan medis dan tidak mau dengan herbal. Sebenarnya dua-duanya baik, saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Yang jelas jangan sekali-kali kita mencelakakan diri kita sendiri. Kalau memang tidak bisa ditangani dengan herbal, kenapa tidak ke medis? Atau tidak bisa ditangani dengan medis, kenapa tidak coba herbal? Ya, selama itu tidak mengandung kesyirikan, obat-obatan yang haram, maka tidak masalah dicoba. Ya. Ya mungkin pertanyaan tadi tidak yakin karena tidak dicoba saja sebenarnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Gimana? Mana yang lebih dermawan, Mekah atau Madinah gitu ya? Ya, saya pikir susah untuk menjawab mana yang lebih dermawan orang Arab ini. Apakah penduduk Mekah dan Madinah? Dua-duanya dermawan. Mungkin kalau di zaman Rasul ya ada Abu Jahal, ya nggak dermawan lah. Ya. Maksudnya setelah Islam datang, Mekah dan Madinah dikuasai oleh kaum muslimin. Karena para sahabat juga ada Muhajirin, ada Ansor. Satu dari Mekah, satu dari Madinah. Dan dua-duanya juga orang-orang baik, para dermawan. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman ibn Auf itu kan para dermawan. Kalau di Madinah ada namanya Sa'd bin Ubadah, itu dermawan. Bahkan keluarga Nabi ditanggung dia sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi semuanya dermawan. Ya, tidak bisa dibedakan. Ya, itu kalau sejarah dulu ya. Tapi kalau setelah Islam datang, maka siapapun yang berpegang dengan Islam yang kuat pasti dia akan dermawan. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.